Bertemu kembali dalam renungan kita di hari yang ke-7 ini, hari yang terakhir. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, Kau yang bekerja dalam hati kami, agar kami juga dapat mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Semuanya dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita di hari yang ke-7 ini diambil dari Matius 28 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Demikian firman Tuhan. Semuanya dikasihi Tuhan, dalam renungan kita hari ini ada dua kata kunci yang menjadi pesan Paskah yang sangat luar biasa bagi kita dari nats ini. Yang pertama adalah jangan takut. Jangan takut. Kenapa malaikat itu berkata kepada Maria Magdalena dan teman-temannya, jangan takut? Apa rupanya yang mereka takutkan? Yang pertama adalah mereka melihat gempa bumi yang dahsyat. Mereka menyaksikan gempa bumi yang hebat. Dan yang kedua, mereka melihat malaikat yang wajahnya bersinar terang. Dan yang ketiga adalah hati mereka masih diselubungi oleh rasa takut karena mereka kehilangan guru mereka, yaitu Yesus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat kita juga dalam posisi Maria dan teman-temannya yang lain, pasti kita juga merasa takut. Karena di saat kita ingin ke makam Tuhan Yesus, apa yang terjadi di sana? Gempa bumi yang dahsyat, malaikat yang menampakkan wajahnya dengan terang yang luar biasa, dan bahkan mereka masih diluputi duka yang sangat mendalam. Jadi pesan jangan takut ini sangat-sangat berarti bagi mereka, karena mereka pada saat itu memang dilingkupi ketakutan yang luar biasa. Pesan jangan takut ini juga ada untuk kita saat ini. Mungkin saat ini kita juga menghadapi banyak hal yang membuat kita takut. Mungkin ekonomi keluarga, mungkin anak sekolah, mungkin pekerjaan dan lain sebagainya yang membuat kita takut. Tapi hari ini firman Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dan pesan yang kedua adalah Ia telah bangkit. Ini adalah inti iman Kristen. Apa artinya kita punya iman jika Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian? Ini adalah inti dari iman Kristen. Dia telah bangkit. Yesus bukan lagi mayat, tapi Ia adalah Allah yang hidup. Kata-kata Yesus selalu benar seperti yang difirmankan dalam renungan kita ini. Dia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Dia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Artinya Yesus sebenarnya sudah mengingatkan para murid bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia menepati apa yang Dia katakan. Ini mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berbohong dengan apa yang Dia ucapkan. Dia selalu menepati janjinya. Jadi Dia bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Maut telah dikalahkannya. Itu adalah kabar sukacita bagi kita semua. Yesus yang hari Jumat kemarin disalibkan, dan pada hari Minggu Dia bangkit mengalahkan kematian. Artinya kita tidak perlu lagi takut. Kita percaya bahwa Yesus mengalahkan kematian. Yesus telah bangkit. Kita sebagai orang percaya juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kita tidak akan berada lagi di dunia kematian. Kita tidak dihukum lagi karena dosa-dosa kita, tapi Yesus telah menanggungnya untuk kita. Yesus telah bangkit, Yesus telah mengalahkan maut, Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita semua. Jadi kita sangat bersyukur karena kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus di saat kita memberikan hidup kita mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi dua kata kunci ini membuat kita bersuka cita untuk merayakan Paskah kita. Jangan takut, dan Yesus sudah bangkit. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah, bukan Allah yang mati tapi Allah yang hidup, yang bahkan mengalahkan dunia kematian. Kami percaya juga Tuhan, kami juga akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.